Ya, halo Pak Selamat Ripin. siang Pak Ondo. Selamat siang Pak. Iya Pak. Iya jadi begini Pak, saya Ya, ada sedikit kendala nih Pak dalam di pengajaran saya nih Pak. Dalam ini Pak, kemarin saya udah ceritakan ya Pak ke Pak Ondo. baik Begini Pak Pak, Ripin. begini Pak, saya di sekolah saya nih Pak, ketika saya mengajar PJOK Pak, ada sedikit kendala nih Pak dalam anak-anak nih melakukan pemanasan. Jadi anak-anak ini kurang minat dalam melakukan pemanasan Pak. Seperti itu Pak. Baik, berarti pertemuan kita ini yang mau Pak Ripin sampaikan adalah tentang permasalahan pembelajaran ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Jadi Ya, anak-anak di sekolah baik. saya ini Pak, kita melakukan olahraga sulit sekali dan mungkin malas untuk peregangan gitu tahun. Ya, jadi menurut Bapak nih Pak, apa nih Pak yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya sih untuk pertemuan kali ini saya berharap Pondo bisa Hmm, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya nih Pak dan mendapatkan solusi terbaik yang saya dapatkan di pelajaran PJOK khususnya pada saat pemanasan Pak. baik. Jadi menurut Pak Ripin, hal apa saja yang membuat kelas Pak Arifin eh, bisa jadi kurang kondusif, pembelajarannya jadi kurang kondusif, apa menurut Pak Arifin? Pada saat pembelajaran Pak, saya sering melihat anak-anak itu agak sedikit jenuh gitu dalam melakukan pemanasan dan peregangan pada saat sebelum olahraga. Padahal hal tersebut sangat penting dalam olahraga gitu Pak untuk mengawalinya. Saya sering melihat anak-anak merasa jenuh dan merasa tidak bersemangat. Uh, Mungkin uh, saya kurang memberikan permainan-permainan yang menyenangkan gitu Pak, dalam melakukan pemanasan itu. Bagaimana Pak Oni? Begitu Pak. Kira-kira apa saja nih yang membuat eh, anak-anak bisa memiliki kecenderungan eh, kurang begitu minat nih Pak dalam melaksanakan pemanasan itu? Apa nih yang dapat membuat Um, anak-anak kita bisa menjadi semangat nih Pak? ya Pak, mungkin dengan melakukan permainan-permainan yang eh, menyenangkan ya Pak, yang dikaitkan dengan pegangan dan pemanasan. Serta melakukan hal-hal atau membawa anak-anak ke lingkungan-lingkungan yang mereka sukai mungkin gitu, dalam peregangan gitu. Mungkin karena mereka tidak nyaman sehingga mereka bisa jenuh gitu Pak dalam melakukan peregangan dan juga dari itu saya berpikir untuk anak-anak kita berikan permainan-permainan tradisional yang mengarah ke peregangan seperti itu Pak. Ya, betul Pak. Saya sependapat dengan apa yang Bapak Arifin sampaikan. Lalu menurut Bapak nih, apa saja yang bisa dilakukan setelah tadi mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinannya, kira-kira hal apa saja nih yang bisa tepat sekali kita lakukan nih Pak, untuk anak-anak yang kurang minat dalam pemanasan? Iya Pak, karena saya ini Pak, mungkin hal yang saya dapat lakukan adalah eh, permainan-permainan yang mengarah ke arah pemanasan dan peregangan-peregangan yang merujuk ke permainan-permainan agar
mereka dapat senang gitu Pak dalam melakukan pemanasan. Kemudian saya juga akan membawa anak-anak ini bebas memilih lokasi yang mereka inginkan seperti itu Pak. Baik. Nah, tindakan apa yang sudah Bapak Arifin lakukan, Pak? Halo, Pak Arifin? Saya ulangi ya, Pak. Ya. Tindak Suaranya udah jelas, Pak? Iya, baik. Ya. Ya, baik, Tindakan Pak. seperti apa? Tindakan seperti apa yang sudah Bapak Arifin lakukan, Pak? Ya, Pak Ondo, tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin yaitu saya hanya sekadar menegur anak-anak, ayo anak-anak, lakukanlah peregangan karena peregangan ini penting, hanya sekedar membicarakan kepada anak-anak tentang manfaat-manfaat dari peregangan tersebut dan tidak melakukan action lebih terhadap anak-anak seperti saya, ya seharusnya saya memberikan permainan-permainan tradisional agar mungkin anak-anak bisa senang dalam melakukan pemanasan dan peregangan tersebut, Pak, dan menempatkan mereka pada lingkungan-lingkungan yang dikasukai seperti itu kan. Baik. Sepertinya saya juga sependapat, Pak. Betul sekali. Saya yakin sekali bila Pak Arifin bisa menggunakan metode yang Pak Arifin sudah putuskan ini, saya yakin untuk menyelesaikan masalah ini bisa dapat teratasi ya Pak ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Untuk menjalankan rencana saya ini Pak agar anak ini senang dalam melaksanakan pemanasan ya Pak. Yang pertama saya akan membuat kelompok belajar serta didik saya. Jadi beberapa kelompok, kemudian saya adakan suatu permainan-permainan di kelompok masing-masing. Saya ajarkan permainan-permainan yang mengarah ke pemanasan di kelompok mereka masing-masing. Kemudian saya membebaskan mereka untuk mencari tempat-tempat spot-spot di area sekolah yang mereka sukai. Kemudian saya pantau agar proses pemanasan dan peregangan yang mereka jalankan dapat menyenangkan dan mereka dapat rileks dalam melaksanakan peregangan pemanasan tersebut. Seperti itu Pak Un. Kemudian saya mengirik kontrol anak-anak apakah mereka melakukan peregangan yang baik, dan tentunya melakukan penempatan di area-area yang mereka sukai tentunya tidak jauh dari pantauan saya sebagai guru. Seperti itu Pak Undo. Bagus sekali rencana Pak Arifin nih. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Lantas apa komitmen Pak Arifin terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen nih Pak, terus menciptakan permainan-permainan yang menarik, permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak ini senang dalam melaksanakan pemanasan ya Pak Undo. Karena dengan saya berkomitmen seperti itu, anak-anak akan merasa, bahkan akan merindukan saya, karena beberapa kali saya memang udah mencoba hal tersebut, nah namun tidak saya coba lagi udah lama gitu Pak Ondo. Nah akhirnya saya sekarang terbuka lagi nih Pak Ondo setelah mendapat coaching dari Pak Ondo. Alhamdulillah berkat coaching dari Pak Ondo saya jadi terbuka pemahaman saya. Nah saya akan berkomitmen melakukan hal tersebut dengan baik Pak Ondo. Seperti itu Pak Ondo. Wah, bagus sekali Pak Arifin. Saya juga sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak Ondo. Aduh, dengan saya di coaching Pak Ondo ini, alhamdulillah saya bisa menerapkannya. Terima kasih Pak Ondo atas waktunya dan sharingnya. Jadi terbuka baik nih. Pak Arifin, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak Ondo. Selamat siang Pak Arifin.
Halo, selamat siang Pak Arifin. Selamat siang Pak Ondo. Gimana Pak kabarnya Pak Ondo? Arifin, baik, sehat. Pak Arifin gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Baik, Ondo. Gimana Pak alhamdulillah Ondo? puji Apa syukur. ada yang mau diceritakan Pak Ondo? Iya Pak, terima kasih sebelumnya nih Pak Arifin sudah meluangkan waktunya Pak untuk saya bercerita Pak. Jadi begini Iya. Pak, em, saya punya permasalahan terkait dengan eh, siswa pada waktu sedang melakukan upacara. Jadi pada setiap em, doa itu ya Pak, setiap doa dari yang dipimpin oleh siswa ada yang tertawa gitu Pak. Ada saya dan beberapa rekan-rekan guru mendengar siswa yang dengan walaupun suaranya tidak kencang, namun itu terdengar dia tertawa. Sepertinya siswa tersebut sedang ngobrol Pak. Seperti itu permasalahannya Pak. Oh baik Pak Ondo. Wah, itu luar juga ya Pak Ondo ya. Mm-mm. Jadi menurut Pak Ondo, Iya, apa yang bisa Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? eh, setelah saya mengobrol dengan Pak Arifin, harapan saya dan saya tentunya terutama memiliki solusi atas permasalahan ini, Pak. Solusi terbaik bagaimana menciptakan situasi yang kusyuk, kondusif pada waktu pelaksanaan upacara, sehingga anak-anak bisa mendapat momennya dengan tepat begitu, Pak. Baik Pak Ondo. Menurut Pak Ondo nih, apa saja anak-anak ini selalu melakukan bercanda ya pada saat berdoa itu Pak Ondo. Maksudnya apa Iya Pak, saja yang saya lupa menyampaikan Pak. Tadi nama anaknya Irwandi Pak. Saya lupa oh menyampaikan ya, namanya. Iya, oh Irwandi. Menurut Pak iya Ondo nih betul. gimana apa saja yang membuat si Irwandi ini selalu melakukan hal yang kurang sesuai ini Pak? Eh, jadi begini Pak, keadaan anak ini memang sebetulnya dia keadaan anak normal gitu Pak. Artinya reguler, tidak memiliki kekurangan atau kebutuhan khusus apapun. Namun memang anak ini bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas memiliki kecenderungan untuk membuat semacam perhatian Pak, sedang mencari perhatian begitu Pak. Oh begitu Pak. Hmm. Kira-kira apa saja yang dapat membuat si siapa namanya tadi Andi ya Pak? Ya, Irwandi. Irwandi ya. Oh, kira-kira apa saja yang dapat membuat Irwandi ini bisa seperti ini Pak? Ya, menurut saya untuk anak seperti Irwandi ini memang perlu metode dan perhatian yang tepat agar tidak melakukan hal-hal yang membuat mungkin teman-temannya tidak nyaman, mengganggu suasana atau mengganggu suatu momen penting gitu Pak. Momen penting ya Pak yang mengganggu ya. Jadi kayak cari perhatian ya Pak Ondo ya. Iya, semacam caper ya, cari perhatian. Baik Pak Ondo. Lalu menurut pendapat Pak Ondo nih, gitu, apa saja yang bisa Pak Ondo lakukan untuk anak seperti Andi ini? Menurut saya untuk masalah Irwandi ini perlu mendapatkan perlakuan atau tindakan Pak atau pendekatan. Dimulai dengan mungkin saya dan rekan wali kelasnya bisa memanggil orang tuanya dengan segera Pak untuk berkonsultasi dengan orang tuanya dengan catatan dari kejadian-kejadian sebelumnya di kelas dan di lapangan pada waktu tadi saya temui bahwa dia yang mengganggu teman-temannya pada saat berdoa di upacara Pak.
Oh, baik, Pak. Berarti tindakan seperti itu ya. dengan Baik, melakukan tindakan pendekatan, Pak. ya. Tindakan seperti apa lagi, Pak, yang sudah Pak Ondo lakukan untuk si Andi ini, Pak? Tindakan yang sudah saya lakukan adalah setelah tadi melaksanakan upacara, saya memanggil Irwandi, gitu kan, untuk mengkonfirmasi apa benar dia melakukan tertawa itu pada waktu berdoa dan ternyata memang benar dia sudah mengaku. Saya apresiasi atas pengakuannya. Lalu berikutnya saya sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat wali kelasnya, Pak. Dia ada di kelas 9A untuk memanggil kedua orang tuanya, Pak, terkait Baik, Pak. meminta keterangan anaknya, keadaan Baik, Pak. anaknya. Baik, Pak Ondo. Kalau boleh tahu nih, Pak Ondo menanyakan apa saja, Pak, terkait dengan keadaan anak ini, Pak? Saya menanyakan Irwandi ini bisa kenapa tadi tertawa, gitu. Bagaimana kondisinya, apakah mungkin dia ada gangguan dari temannya yang lain, dan memang tidak ada, Pak. Jadi sumber tertawa itu dia sendiri yang ciptakan, Pak. Dia sudah mengakui itu, Pak. Oh, baik, Pak Ondo. Lalu adakah yang lain, hal lain nih Pak Ondo yang Pak Ondo sampaikan kepada Andi ini terkait persoalan ini, Pak Ondo? Ada, Pak, terkait kejadian demi kejadian yang selama ini sudah Irwandi lakukan di kelas PJOK, di kelas teman-teman lain, rekan-rekan sejawat lain, guru bidang studi lain, dan terutama pada waktu upacara tadi, Pak Arifin. Baik, Pak Ondo. Saya betul sekali ya Pak Ondo, seperti itu. Saya setuju sekali. Saya yakin sekali nih Pak Ondo, bila Pak Ondo bisa menggunakan berbagai macam metode-metode yang Pak Ondo tadi sampaikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Pak Ondo sekarang bisa jadi sekarang apa rencana Pak Ondo untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya, pertama saya merancang strategi yang tepat, Pak, untuk penanganan masalah ini, yaitu dengan melakukan koordinasi, kolaborasi dengan wali kelas, selaku orang tuanya di sekolah. Lalu saya juga berkoordinasi dengan guru BK untuk mempelajari masalah-masalah dia sebelumnya, dan beberapa rekan sejawat guru bidang studi lain terkait dengan masalah-masalah sebelumnya yang telah si Irwandi lakukan di kelas. Lalu selanjutnya begitu orang tuanya yang sudah saya undang itu hadir, tentunya catatan-catatan kejadian di kelas yang jadi catatan bahwa Irwandi lebih dari satu kali mengganggu teman, mengganggu sebuah kegiatan itu, orang tuanya terkait dengan orang tuanya perlu tahu, Pak. Setelah beberapa informasi saya dapatkan, saya akan menentukan dan mengatakan, membuat keputusan bahwa Irwandi memang perlu dirubah, gitu, ya. Ada yang perlu berubah, yaitu dengan mungkin dia bisa lebih menahan diri, bisa lebih memahami keadaan emosinya, kapan dia perlu merespon dengan suatu kejadian tertentu, atau mungkin dengan perhatian khusus dari orang tuanya di rumah, sehingga dia kebutuhan akan perhatiannya sudah tercukupi. Wah, bagus sekali Pak Ondo, rencana Pak Ondo. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Ondo ya. Nah, sekarang Amin, Pak. apa komitmen Pak Ondo nih terhadap rencana Bapak yang Bapak ingin jalankan ini? Iya, Pak, saya berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi
seluruhnya gitu ya Pak. Artinya secara keseluruhan siswa-siswi mendapatkan fasilitas pelayanan terbaik tanpa ada tebang pilih ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang sudah saya lakukan dapat berhasil dan mengalami perubahan, selanjutnya membuat rencana perbaikan menggunakan banyak metode, banyak pendekatan terkait dengan murid-murid yang butuh perhatian gitu ya Pak. Artinya di setiap kegiatan-kegiatan tertentu mereka bisa dapat berubah dan dapat terlayani. Begitu pula dengan kedua orang tuanya nanti yang akan hadir di sekolah bisa dapat mendapatkan laporan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bisa mencarikan solusi yang terbaik bagi keseluruh pihak, bagi orang tuanya, bagi Rwandi sendiri, dan bagi kami Bapak Ibu gurunya di sekolah. Wah, bagus sekali Pak Ondo. Saya sangat mendukung nih Pak Ondo. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya Pak Ondo ya. Mudah-mudahan Pak Arifin, sebelumnya terima kasih Pak Arifin atas waktunya untuk mendengarkan sharing saya Pak. Semoga Pak Arifin sehat selalu gitu ya Pak. Diberikan kesejahteraan selalu ya Pak ya. Amin Pak Ondo, sama-sama Pak Ondo. Baik, izin pamit ya Pak. Baik Pak Ondo. Siap Pak Arifin, sehat selalu Pak Ondo.